kanan. 1, 2, Oh, wow. 3. Angle nih, angle. Silakan dimulai. 7 menit teman-teman. Oke. Silakan lanjut. Iya, iya. Gimana? Iya, Gak gitu dong, Kak. Oke, Kak, mungkin menceritakan sedikit film terbaru ini apa yang bikin kalian excited mungkin? Excited apa ya? Aduh, banyak banget. Sebenarnya film ini kalau buat saya pribadi yang bikin saya excited adalah kayaknya ini film pertama saya yang lebih kental komedinya dan bisa bekerja sama komika-komika perempuan dan juga artis-artis perempuan gitu. Jadi temanya juga perempuan banget ya, dan kayaknya aku ngerasa di tengah suasana yang lagi panas-panasnya, berita-berita yang kurang mengenakan, film ini harapannya menjadi penyejuk gitu buat teman-teman yang mencari hiburan. Jadi sebenarnya bikin film ini, nonton film ini otaknya ditinggal aja, kita nikmatin aja gitu, karena memang sangat real, tidak perlu mikir, Nikmatin aja. Betul. Banyak plot twist ya kok, Nay. Ini mikir banget. Iya ya, kayak Nolan. Wow. Teka-tekinya banyak. Tapi buat kamu susah nggak sih buat komedi? Tadi bilang gitu ya. Iya, sebenarnya karena saya udah pernah ngerjain Imperfect Series, jadi saya udah terbiasa, ya udah tahu formulanya dan udah terbiasa megang komedi. Cuma yang paling susah itu yaitu menahan mereka untuk ketawa. Jadi kadang saya lebih banyak marahnya karena bercandanya jadi bercanda terus gitu. Itu yang kayaknya. Tapi dia sendiri juga yang bala, dia sendiri yang pengen hire Iya. kita. Yang mana kita juga kagak bisa nahan ketawa. Gua sama Vita disatuin ya. Bak. Gitu. Sekeos apa? Sekeos apa? Gimana ya? Ada adegan gimana? Sekeos, tau nggak? Saking kita udah nggak bisa berhenti ketawa, aku udah ngadep tembok nih teman-teman. Ini punggung, geter dikit ketawa lagi, itulah udah sekeos itu deh. Bener. Ada momen dimana kita udah harus pindah lokasi karena udah diusir dari lokasi itu. Mereka lagi tag masih ketawa. Jadi kayak guys tolong ya gitu. Ini udah gak lucu lagi. Di Indonesia kayak konser. Dari yang kayak gue ikutan ketawa sampai kayak stop nggak? Ini udah gak lucu. Buat Oh, gua. sama yang adegan konser. Ya itu jadi Dibahas. Oh iya. kan? Capek banget. Ya juga kalau satu sama lain kan temenan deket banget nih. Gimana? Agak mungkin nggak apalagi kerja sama teman. Malah menurut aku itu jadi sebuah keberuntungan ya gitu. Kayak saya merasa beruntung karena saya punya teman adalah sutradara handal gitu ya. Box office. Enggak maksud, tapi dia juga cara dia ngedirect tuh aku suka banget gitu. Naya tuh tahu apa yang dia mau, dia juga kayak bisa ngulik juga. Misalnya ini tadi dia bilang ini perdana, tapi enggak, banyak banget komedi-komedi yang datangnya juga dari dia. Dialog-dialog yang dirubah sama syuting sama Naya itu akan ada terjadi perubahan di set ya. Pasti kita harus siap mendapatkan arahan dari Naya, dan menurut aku jadi Naya kayak berbakat nih untuk ngedirect film-film komedi. Iya, rencananya memang saya mau embrace dengan skill komedi saya. Jadi mungkin saya menjadi sutradara komedi perempuan di Indonesia. bener, gitu. Belum ada deh kayaknya deh yang specialize in komedi. Kamu next. Iya deh, nggak apa-apa deh. Tapi alasannya memilih asisten rumah tangga ini dari komika apa sih, sesuai dengan novelnya atau itu kreasi kamu sendiri? Sebenarnya campur gitu, karena saya ngerasa saya ngelihat Musdalifah di filmnya Ernest apa tuh yang sama yang Vino tuh kan ada di Netflix. Ada Musdalifah di kampung. Ada adegan di kampung, terus ada Musdalifah tuh, terus pas saya ngeliat ih cocok banget jadi warga kampung nih Musdalifah dengan cara dia ngomong dan kayak ekspresi-ekspresinya gitu. Konten-konten Instagram. Konten-konten Betul. Instagram itu juga asik banget. Iya, terus kayak ngelihat Neneng dengan kepolosannya dan kenaifannya gitu. Orang daerah yang datang ke Jakarta buat jadi artis gitu, kayak terus Astrid juga, saya ngelihat Astrid pertama kali yang justru yang kepilih itu Astrid sebenarnya. Bahkan Dari semua masih ketika masih nulis skrip. Gue udah bilang kayak ini nih, gue pengen sama yang ini. Cewek Garut ini. Iya, dan pengen ada karakter yang kayak dia gitu, yang kayak dengan kepolosannya datang ke Jakarta dan melihat sesuatu yang kita lihat biasa, sesimpel makan sushi itu buat dia kayak ih gini ya ternyata makan sushi teh mentah, nggak digoreng ikannya gitu, kayak hal-hal sepele itu gitu yang saya ngerasa tuh justru lebih yang bisa lebih nge-explore tuh ya anak-anak daerah gitu. Dan kebetulan karena saya juga kerja di Perfect sama mereka,
beberapa dan kenal juga sama mereka gitu, jadi kayaknya bagus kalau dibawa sama mereka juga. Dan karena memang pengen ngebalut film ini tuh justru ringan dan juga komedinya juga cukup kuat gitu, karena ya mereka lah yang paling cocok. Karena dari sekian banyak solois pianis, kenapa akhirnya menjadi Afgan? Apakah Afgan ini sempat di casting dulu atau gimana? Sebenarnya nggak sempet di casting, karena aku ngerasa yang kayak vibe-nya idola ABC, kelas ABCD, yang kayak dari tukang becak sampai direktur CEO tahu Afgan. Aku ngerasanya gitu, kayak mungkin kalau penyanyi lain kayaknya mungkin AB tahu tapi CD enggak, atau mungkin CD tahu tapi AB kurang tahu itu siapa gitu. Dan personanya Afgan sebagai dia adalah menurut saya penyanyi nomor 1 di Indonesia pria, masih dia yang megang gitu ya, dengan apalagi baru ngeluarin album baru juga, jadi saya ngerasa dia yang paling cocok ngebawain itu. Cocok banget dia jadi kamu Persona ininya tuh bagus ya, dapet gitu, bintang. Bener, udah ada aura bintangnya, Idol udah ada gitu. Idol yang kayak fansnya tuh kalau ketemu dia kayak gitu. Iya, dan terbukti begitu Nah, ART terbukti kan? ketemu langsung pada kayak Kak Afgan langsung pada heboh semua. Itu lucu banget tau, fun fact waktu pas pertama kali ART ketemu Afgan, ya Allah. Musdalifah sih Lucu banget, mereka tuh bener-bener yang kayak salting. ngerti ya, tahu kan kalau ART ketemu idola kayak Nah masalahnya kan mereka bukan ART ya. tapi iya gitu. Padahal mereka artis. Padahal mereka artis. Dia benar-benar gagap. Bukan Afgan, ada Afgan. Ada Afgan kak, Afgan seruangan sama kita. Kayaknya sih apa sih yang kalian pelajari dari film ini, mungkin yang kayak skill apa yang Skill apa ya? Skill apa ya? Skill menahan ketawa ya, syuting dengan serius gitu ya. Nggak yang gimana-gimana banget sih Mbak, karena kita juga nggak semua film harus ada kayak skill baru atau apa. Ini film yang sangat menurut aku, ya tadi aku bilang sangat jadi di kehidupan sehari-hari. Jadi ini banyak banget yang akan relate sama film ini gitu. Apalagi juga ceritanya beneran yang tadi Naya bilang ringan, tapi sebenarnya kita bisa ngelihat perempuan-perempuan yang punya tujuan yang sama gitu tadi. Jadi kita bisa tahu gitu, semua orang tuh pasti punya kemauan untuk hidup lebih baik, mau itu dari Katia, mau itu dari Sashi, Banu, sampai ke ART-nya, semua tuh pasti punya tujuan itu gitu. Dan di film ini ya kayak gitu rasanya. Mungkin skill mengatasi para ART untuk diam gitu kan. Kita syuting dulu yuk gitu, ada gitunya mungkin yang skill aku asah lagi ya gitu ya, sama menahan ketawa aku gitu. Berarti sama syuting sama si komika-komika ini, jiwa humor kamu langsung keluar lebih banyak lagi. Jujur dia susah banget sih nahan NZ-nya. Karena Kayak- NZ-nya mau keluar mulu, bukan Katia. Benar, tapi sampai akhirnya ketika sudah menjadi Katia, aku terdiam saja di pojokan gitu nih, kayak udah benar-benar ini energi aku sudah habis gitu kan. Kayak energi aku habis, sudah diambil semua sama teman-temanku gitu, kayak akhirnya bengong, bener-bener gini. Bengong. Tau gak sih orang yang capek ketawa? Nah, iya. Nah. Semoga teman-teman nanti pas nonton juga kayak capek ketawa kayak apa yang kita rasakan ya. Benar. Gitu. Nanti kan kamu sendiri ART itu sepenting apa sih? Apalagi kan lu masih kalian kan luar negeri di Indonesia. Itu ART menurut lu setelah syuting film ini sepenting apa buat seorang Angie Stolina? Aduh, penting banget. Maksudnya emang ya tadi yang kayak Afgan bilang ya gitu, kayak gimana hidup tanpa ART gitu. Tapi sebenarnya pun satu sisi yang sama, ya aku biasa hidup sendiri juga, karena aku di rumah juga nggak menggunakan ART gitu, karena ya hidupnya cuma sama suamiku, sama adik aku masih bisa aku kerjain sendiri gitu. Tapi di rumahku sama mama, dia yang ngurusin mama. Jadi kayak dengan adanya ART yang tadi aku bilang, bibiku yang dari Cianjur itu dia membantu menemani mama di rumah, mempermudah kehidupan kita juga. Jadi nggak ada salahnya kita juga mempermudah hidupnya dia dan bikin mensejahterakan dia juga sebagai ART kita gitu sih. Kenapa nggak pakai ART kalau bisa di luar negeri? Karena mahal ya. Enggak, kayak ya gimana ya, karena menurut aku ya tadi masih bisa dikerjakan sendiri aja, mungkin untuk sekarang belum perlu gitu. Tapi menurut aku semua orang pasti perlu banget untuk nonton Agensi Rumah Tangga tanggal 10 September ya. Karena di situ kalian akan menemukan talenta-talenta ART yang membuat kalian akan terbahak-bahak Iya, dan bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Apakah alasan Katia memilih mereka gitu? Padahal kayaknya udah kelihatan agak bala ya. Iya, tapi tapi kayaknya bawa perkara nih. Iya, masih dipilih.
Katia optimis banget anak Dan desperate ya kayaknya. Iya, kayak emang gini susah nyari duit ya teman-teman. Jadi kita coba aja terus gitu. Walaupun kelihatan memang dari trailer aja udah terlihat balanya ya gitu. Siapa tahu kalian nanti terhibur. Semoga nanti suka filmnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sensi mungkin rambut baru. Udah rambut baru ya. Tadi sebelum kesini sempet gompal gigi. Itulah namanya kehidupan, suka ada lika-likunya sama kayak ART.